Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yuk Belajar Kimia bareng Pak Eka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi, di mana materi pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran sebelumnya tentang perubahan kimia atau yang kita namakan dengan reaksi kimia. Yuk tonton video kali ini. Tujuan pembelajarannya. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus dapat menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi. Tentunya penyelesaian penyetaraan persamaan reaksi ini merupakan pembelajaran secara teoritisnya. Dan yang kedua, kalian harus dapat melakukan praktikum reaksi kimia hingga diperoleh persamaan reaksi setaranya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasannya kita sudah tahu apa itu reaksi kimia atau disebut perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Pelajaran ini sudah berlalu dan kita sudah tahu bahwasannya reaksi kimia ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, reaksi kimia ini kejadiannya atau peristiwanya tentunya dapat dinyatakan atau dapat kita tulis laporan kejadiannya dengan menggunakan persamaan reaksi. Kita sebut aja laporan ya. Jadi adanya reaksi kimia dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi ini tentunya berhubungan dengan reaksi kimia, maka kita harus tahu zat-zat asal dan zat-zat hasil atau zat baru. Nah, kalau dalam persamaan reaksi, zat asal dinamakan dengan keadaan awal dan hasilnya zat atau zat barunya disebut keadaan akhir. Atau istilah lainnya, zat asal kita sebut bereaksi atau reaktan, sementara zat akhir atau zat barunya disebut hasil reaksi atau produk reaksi. Nah, persamaan reaksi ini tentunya definisinya merupakan persamaan yang menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia bereaksi dan hasil reaksi disertai dengan koefisien reaksinya masing-masing. Di sini ditekankan ya, jadi yang namanya persamaan reaksi itu wajib menuliskan rumus kimia. Rumus kimia dari apa? Zat sebagai pereaksi, yaitu zat asalnya, dan juga menuliskan rumus kimia dari hasil reaksi atau zat barunya. Dan tentunya nanti disertai dengan koefisien reaksi. Nah, apa sih koefisien reaksi? Nanti dibahas pada slide berikutnya. Nah, dari kata-katanya saja kita sudah tahu ya, arang yang dibakar. Berarti zatnya yang bereaksi adalah arang. Arang dalam ilmu kimia dia sebagai unsur karbon. Karbon dia simbolnya adalah C. Nah, maka rumus kimianya adalah C. Kemudian dia bereaksi dengan apa? Maka kita tuliskan dengan tanda plus atau tambah. Artinya apa? Bereaksi dengan. Nah, ketika arang dibakar, kita tentunya memerlukan panas, yaitu api. Nah, maka akan terjadi reaksi antara arang dengan oksigen di udara. Maka plus di sini dia akan bereaksi dengan oksigen. Kita sudah tahu oksigen itu rumus kimianya adalah O2. Kemudian tanda panah menghasilkan zat baru atau hasil reaksi. Nah, hasil reaksinya apa? Tentunya kalau dia dibakar sempurna, arang akan menghasilkan karbon dioksida.
kita sudah tahu juga bahwa karbon dioksida rumus kimianya adalah CO2. Nah, di sini ada simbol-simbol yang dituliskan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita sebut bereaksi, sementara kalau sebelah kanan disebut hasil reaksi atau produk reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi wujud zat itu ada 4 macam. Ada yang padat atau solid, ada yang cair atau liquid, ada yang gas atau G, ada yang larutan dalam air atau aki, dari kata aqueous. Nah, kita tulis sekarang simbolnya. Di mana ditulisnya? Setelah rumus kimia. Contoh arang. Arang itu kita sudah tahu dia bendanya berwujud padat. Maka kita tulis di sini. Padat itu tadi simbolnya adalah S. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, berarti karbon ini berwujud padat. Bereaksi dengan O2. O2 itu kan gas oksigen, gas berarti di sini kita tuliskan simbol yang huruf G. Nah, di depan dari rumus kimia tersebut kita tuliskan huruf G. Artinya apa? O2 ini berwujud gas. Kemudian menghasilkan gas karbon dioksida. Kita sudah tahu ya, dia juga gas. Maka kita tuliskan di sini adalah K. Nah, namanya persamaan reaksi itu ketentuannya adalah dia harus setara. Apa itu persamaan reaksi yang setara? Nah, coba kita cek. Atom-atom di kiri dan di kanan harus sama. Contohnya misalnya karbon. Karbon di sini sebelah kiri itu artinya jumlahnya di sini 1. Tidak ada angka di belakang C kan? Artinya jumlahnya 1. Beda dengan O. O ini di sini ada angka 2, artinya jumlah atom O ada 2. Ini yang kita tulis di sebelah kiri atau bereaksi. Nah, ini kita sekat ya. Kita bandingkan dengan yang di kanan. Pasti atom di kiri dan kanan jenisnya akan sama. Pasti ada atom C sama atom O, pasti akan sama. Cuma berapa di sebelah kanan jumlah masing-masing. Atom C di sini tidak ada angkanya, artinya atom C adalah sebanyak 1. Atom O ada angkanya, artinya sebanyak 2. Nah, kebetulan di sini atom C-nya sama-sama 1, atom O-nya sama-sama 2, maka persamaan reaksi ini sudah merupakan persamaan reaksi yang setara. Artinya apa? Jumlah atom di kiri tanda panah dengan jumlah atom yang berada di kanan tanda panah itu jumlahnya sama. Nah, selain itu juga kita tahu dalam persamaan reaksi nanti ada yang namanya koefisien reaksi. Apa sih koefisien reaksi? Yaitu bilangan untuk menyamakan atom di kiri dan kanan. Cuma ini karena sama, ini sebetulnya di depan sebelum rumus kimia ya. Di sini 1. Di sini juga 1. Di sini juga 1. Cuma angka satunya tidak tulis. Jadi koefisien reaksi semuanya sebetulnya adalah 1 ya. Yang di sini 1, di sini 1, di sini 1. Hanya 1 tidak dituliskan. Berikutnya contoh yang lain adalah hidrogen yang dibakar. Tentunya kita harus tahu apa zat-zat yang bereaksinya. Tentunya hidrogen itu simbolnya dengan rumus kimia H2. Bereaksi dengan yang dibakar. Tentunya reaksi pembakaran itu dia bereaksi dengan oksigen. Maka kita tulis di sini plus O2. Menghasilkan apa? Jika hidrogen dibakar, dia akan menghasilkan. Nah, tentunya kita tuliskan reaksi dan produk ini simbolnya untuk wujud zat. Nah, di belakang rumus kimia kita tulis karena ini hidrogen gas, maka kita tulis G. Karena oksigen gas G. Kalau H2O air, berarti dia liquid. Apakah ini persamaan reaksi sudah setara? Coba kita cek. H di sini 2, ya. Di sebelah kiri ya. O di sini 2. Oke, kita bandingkan dengan kanan. H di sini 2. Di sini O-nya tidak ada angkanya, artinya berapa? Artinya 1. Ternyata H-nya sama, O-nya beda. Artinya persamaan reaksi ini belum setara.
Nah, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi dari pembakaran gas hidrogen tersebut? Nah, tadi kita sudah tahu ya, H di kiri 2, di kanan 2, O di kiri 2, di kanan 1. Ternyata yang beda adalah O. Maka kita perlu menambahkan koefisien. Apa sih koefisien? Bilangan untuk mengalihkan jumlah atom supaya sama. Kebetulan H yang di kiri kan sama dengan H yang di kanan. Berarti di sini nggak usah dikalikan ya, biarin aja. Sekarang kita lihat O yang bedanya. Jadi faktor utamanya untuk menyetarakan itu lihat yang beda jumlah atomnya. Oke, O di kiri 2, di kanan 1. Yang lebih kecil kan yang kanan. Maka kita perlu mengalihkan bilangan supaya sama dengan yang di kiri. Kebetulan ini kan 1. Supaya dikalinya jadi hasilnya 2 dikali 2. Ya. Nah, angka 2 ini, faktor pengali yang tadi kita cari tersebut, kita tulis di depan H2O. Kenapa? Karena O yang di kanan ada di dalam H2O. Maka O yang ini kan tadinya 1, sekarang dikali 2 jadi 2. Maka O di kiri sama kanan sudah sama. Namun belum selesai. Karena angka 2 yang tadi kita tuliskan di sini juga mempengaruhi jumlah H yang di kanan saat ini, maka H yang di kanan bukan 2 sekarang, melainkan dikali 2. Jadi H di kanan jadi berapa? H di kanan jadi 4 karena sudah dikali 2. Oke, tadi O sudah sama ya. Sekarang malah yang beda adalah H. Mana yang lebih kecil? Yang kiri. Ini supaya sama jadi 4, maka H yang kiri dikali 2. Nah, angka 2-nya karena H di kiri itu ada di H2, maka tulis di depan H2. Tuh ya. Maka kita akan peroleh persamaan reaksi yang setaranya menjadi 2H2 gas plus O2 gas tanda panah 2H2O liquid. Ya. Ini persamaan reaksi setaranya, di mana koefisiennya antara lain yaitu 2 di depan H2, di depan O2 1, di depan H2O2. Jadi koefisiennya adalah 2, 1, 2. Nah, mudah bukan belajar ilmu kimia? Terutama kali ini kita sudah belajar tentang persamaan reaksi dan penyetaraan persamaan reaksi. Selalu tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa berdoa. Ikuti terus channel YouTube ini dan tonton video-videonya dan semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.